Kalau kalian gak good looking, kalian harus good thinking atau minimal good reckoning. Yeah. Ladies and gentlemen. Satu-satunya di Pondok Darussalam. Adegan orang lagi adan. Saya juga bisa beatbox, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sihe Baldatana di channel Sihe Ngapa. Oke, pada sore hari ini saya berada di Live Cafe, kafenya Ustadz Aye. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya berada di Ponpes Darussalam, tapi ini lebih tepatnya di kafenya. Mungkin kafe, bukan mungkin ya. Ini memang benar-benar kafenya Ponpes Darussalam yang diketuai atau yang mempunyai ya. Bahasa owner, sorry. Aduh. Lupa ngomong owner angel. Yang di-ownernya oleh Ustadz Aye. Apa? Iya, yes. Yang dimiliki oleh Ustadz Aye. Angel banget ya. Betul. Dan ini kebetulan juga kita bersama Mas Riko lagi. Tapi ini ada yang berbeda. Jadi sekarang saya bersama santri putri Ponpes Darussalam. Monggo perkenalan dulu. Oh, langsung ya ke sini ya? Langsung aja. Oke. Annyeonghaseyo yorobun. Ya, enggak. Sore ya teman-teman. Enggak tahu ya nontonnya kapan ya, karena ini lagi sore. Ya, saya Atifa. Asalnya dari Bogor, sekarang masih mondok di Darussalam. Oke, saya Nanda. Saya santri Darussalam juga dan dari Banyumas aja. Ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang insecure. Di mana insecure ini banyak orang yang masih terpengaruh atau masih kayak takut. Aduh, kayak gimana ya? Aduh, seperti apa ya? Nah, ini biar lebih jelasnya apa itu insecure, dan kalau semisal ada orang-orang yang belum tahu insecure nanti kita jelasin. Toh juga ini kan berempat ini udah tahu kan apa itu insecure. Nah, nanti kurang lebihnya nanti kita kasih penjabaran. Menurut Anda tuh gimana sih insecure? Nah, sebelum ke santri putri, kita ke kanan dulu nih teman saya nih, Mas Muhammad Rigo Luis. Muhammad. Monggo. Baik. Monggo Mas Riko, apa itu menurut Mas Riko insecure? Monggo. Ini bukan menggurui tapi lebih ke paradigma dari saya sendiri ya. Insecure itu ya salah satu keadaan ataupun ini bahasa mau serius apa mau ya enteng lah ya. Insecure ya keadaan yang kita gimana ya, nggak bersyukur terhadap diri kita sih ya, lebih tepatnya gitulah ya. Entah apa yang dimiliki diri kita ya, lebih ke selalu membandingkan terhadap apa yang dimiliki orang lain, dan mungkin nggak ada output yang jelas kalau insecure. Ya itu sih kalau dari saya, lebih ke perbandingan entah dari gaya hidup, entah apa yang kita miliki juga, ya itu juga termasuk insecure sih dari saya. Oke. Ya, sekarang berarti lanjut ke santri putri, yaitu Mbak Atifah. Monggo. Apa itu insecure menurut Mbak Atifah? Oke, aku breakdown dari artinya aja ya. Insecure itu kan berasal dari bahasa Inggris ya. Kalau kita search di kamus, insecure itu jatuhnya adjective atau kata sifat yang berarti merasa tidak nyaman, tidak aman, bukan tidak nyaman, tidak aman, kan secure. Nah, kalau kita tambahin insecurity, dia jadi noun, kata benda, yang artinya ketidakamanan. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa insecure itu sesuatu yang membuat kita tidak aman, entah karena kita tidak punya, karena kita tidak menguasai, atau karena kita tidak mengetahui. Nah, nanti kalau kita breakdown lagi bakal banyak macam-macamnya, di mana kita merasa nggak tahu, nggak punya, ataupun nggak paham gitu. Jadi rasa ketidakamanan sih lebih ke situ. Ya, monggo sekarang lanjut Muhammad Nanda. Sayyidah Nanda. Sayyidah Nanda.
Kalau menurut aku sama secara literary itu insecure itu merasa tidak aman, bisa jadi itu juga cemas akan sesuatu, akan masa depan atau sesuatu yang tidak kita miliki dan bisa nanti jatuhnya tuh ke iri, cemas dan ya balik lagi gitu, tidak aman. Tapi secara harfiah itu artinya tidak aman. Yang saya tahu seperti itu. Kalau saya simple, insecure itu sama aja dengan minder. Iya, insecure dan minder. Iya, jadi kayak, aduh, aku kayak gini kok kayak bisa kayak. Nah, aku kayak gitu simpelnya. Berarti lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Udah dijawab semua. Pertanyaan selanjutnya, nah ini insecure kan banyak nih, Mas dan Mbak. Kebalik, Mbak dan Mas. Bener ya? Mas dan Mbak, sorry. Nah, insecure kan banyak kan, ada insecure fisik, ada insecure kehidupan, insecure ilmu, dan insecure cinta, you know? Yes. Nah, ini monggo dari Mbak dulu, tadi kan udah dari Mas Riko nih. Sekarang dari Mbak Atifah atau dari Mbak Nanda dulu, monggo. Apa yang masih dirasakan di kehidupan mbak-mbak semua tentang insecure tersebut, entah itu dari insecure kehidupan atau ilmu, monggo. Bebas, tinggal milih aja mau insecure apa. Kan biasanya masing-masing orang itu berbeda keinsecureannya gitu. Monggo. Ya. Nggak, kalau aku sendiri ya, kita ngomongin insecure aku ya. Kalau insecure aku tuh sebenarnya insecure aku makin terobati dengan adanya maturity atau kedewasaan ya. Karena semakin dewasa saya pribadi ya, semakin menerima, semakin bersyukur, sehingga itu mengobati rasa insecure aku. Tapi jadi aku cuma mau cerita dulu, aku tuh insecure banget. Pertama tuh fisik ya. Fisik tuh aku insecure, aku tuh kurus banget sampai tangannya tuh lumayan, sekarang lumayan gak sih? Lumayan. Kalau dulu pakai baju aja digini-gini terus, pokoknya insecure banget tuh di fisik gitu. Tapi makin kesini saya menyadari kalau sesuatu yang bukan kendali kita yang nggak bisa dirubah gitu. Artinya harus cuma bisa disyukuri menurut aku sih waktu itu. Tapi di sini menurut aku ada insecure yang positif dan ada yang negatif. Kalau yang positif itu gimana kita menerima insecure itu? Kayak misal kita merasa insecure nih. Kalau kita mencari solusinya, like improve ourselves, terus pokoknya yang bisa dirubah itu menjadi positif, menjadi membangun gitu. Makanya kata si Keanu ya, mungkin kalian pada tahu, Keanu tuh bilang jangan insecure dong. Ada yang bilang gitu Keanu, terus Keanu bilang ya insecure tuh harus dong gitu. Kalau nggak insecure nanti kita nggak improve gitu. Ya kalau yang improve, kalau yang ada orang yang bener-bener udah insecure, artinya dia jatuh tapi dia nggak bangun malah lanjut terbahan gitu. Itu artinya insecure yang negatif gitu. Pertama itu, terus yang kedua tuh aku ada insecure kayak bakat ya, pastinya banyak orang yang bisa jadi iri ke bakat orang karena kita tidak memiliki. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak insecure ke semua skill yang mungkin jadi dambaan orang. Kayak misal yang aku tuh insecure sama yang skill yang aku mau doang. Kayak misal aku nggak insecure kalau kamu bisa desain apa segala macam, karena itu bukan skill aku nggak perlu insecure gitu. Jadi yang aku tuh insecure yang sekiranya aku bisa improve aku gitu. Jadi kayak pokoknya intinya yang nggak bisa dikendalikan, nggak di bawah kendali kita, yang nggak usah terlalu dipikir gitu. Makin kesini makin mikir gitu aja sih gitu. Udah paling gitu aja. Sekarang lanjut Mbak Atifah. Di sisi mana Mbak Atifah itu pernah insecure? Monggo. To be honest, fisik sih. Fisik tuh kayak penyumbang insecure paling banyak. Gak tau ya, mungkin kita sering dapat pujian dari orang lain, you're beautiful, you are sweet, kayak gitu ya. Tapi itu gak berlaku buat diri kita sendiri. Jadi tetap aja sampai detik ini pun aku masih insecure. Kalau Mbak Nanda insecure-nya karena kekurusan, kalau aku kelebihan gitu. Jadi itu kan jadi susah nyari letak ke bersyukurnya tuh susah jadinya. Tapi di luar kita ngomongin konteks bersyukur itu ya, nanti mungkin ada pembahasan tentang how to grateful ya. Nah, tetap ke fisik. Kenapa sih? Kayak contoh, aku golongan sawo matang. Ya, kadang kalau foto aja ya, foto cuma selfie, mau di pojok, mau di tengah, mau di pinggir, itu nggak menghilangkan kalau aku emang hitam. Dan itu kadang bikin insecure.
bisa nggak sih efek apapun tuh bikin wajahku tuh terlihat cerah kayak gitu. Ada itu kan hal sepele ya, tapi buat perempuan tuh bisa nyesek loh, bisa nyakitin hati ternyata. Ya atau misalnya mau foto, bisa ya orang tuh foto mau posisinya kayak apa aja kelihatannya kurus. Aku mau posisi udah miring-miring banget juga tetap aja gemuk gitu. Dan itu bikin insecure lagi. Padahal harusnya berdekatan Mbak Nanda ya. Ada hal yang nggak di luar kendali kita. Mungkin ada, iya kan ada diet dan sebagainya. Nggak semudah itu untuk merubah fisik tuh. Kan ada skincare, nggak semudah itu buat merubah fisik hitam jadi putih, kurus jadi gemuk Apalagi jadi kurus. udah dari sononya. Nah, iya. Nah, itu penyebab insecure paling besar. Kalau yang kedua, sama juga kayak bakat. Kalau Mbak Nanda tadi bakatnya aku nggak mau iri sama yang bakatnya nggak aku suka. Iya. Bukan kebetulan ya. Aku mendalami bakat I like English ya. You know kalau aku suka bahasa Inggris, tapi backgroundku bukan bahasa Inggris. Jadi kalau aku mau daftar, misalnya aku mau daftar ngelamar jadi guru bahasa Inggris, atau aku mau daftar yang apply-nya harus ada skill English tuh, aku insecure karena aku nggak punya background formalnya gitu. Padahal aku suka, dan walaupun suka, kalau nggak ada administrasi yang itu resmi, kita tertolak juga, bisa jadi gitu. Nah, jadi insecure yang kedua aku adalah kenapa aku nggak suka bahasa Inggris dari dulu, biar passion aku tuh linear semua sampai ke aku cari kerja gitu sih. Nah, itu berarti yang dijabarkan oleh para santri putri, dan itu memang berbeda ternyata ya. Di saat kita insecure ternyata pandangan kita dengan pandangan orang itu berbeda. Nah, selanjutnya nih Mas Riko nih, apakah nanti ujung-ujungnya insecure cinta? Pada baik gini masih Gimana? Monggo. Lebih ke paradoks ya. Tadi jawaban sudah diambil alih sama Mbak Nanda sama Mbak Tifa. Aku tadinya mau jawab itu, kita persiapkan. Ternyata dijawab semua gitu. But ada beberapa poin yang saya tekankan. Sebenarnya untuk insecure sekarang sih nggak ada banget ya. Nggak ada dalam arti memang kedewasaan merubah pola pikir. Ya mungkin dulu sih iya ya. Mungkin dulu kok bisa ya bocah kok sekolahin kayaknya. Aku juga dulu tuh pengen banget yang namanya sekolah di SMA ya terfavorit lah ya dulu. Cuman karena dulu tuh ya mungkin IQ saya jongkok lah ya, jongkok gitu. Sekarang agak berdiri ya, tuh kok 90 derajat. Ya gitulah ya. Kalau dulu tuh apa-apanya jadiin perbandingan gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu sih ya B aja gitu. Segitu hal-hal seperti itu jadi hal yang seperti biasa aja gitu. Nggak ada jadi ada pernyataan gini, sedikit apa yang bikin kamu kecewa, sedikit apa yang bikin kamu bukan, sedikit apa yang kamu ingin, sedikit juga apa yang kamu kecewa nantinya. Ya gitu. Jadi jangan menjadikan parameter itu terlalu tinggi gitu loh. Jadi ya standar-standar aja, toh juga nanti kitanya bisa melampaui itu loh. Nah, ada tahap di mana kita juga bisa melampaui itu. Ya proses, kita menikmati proses. Nah, itu berarti tadi apa ya? Insecure dari Mas Riko Lewis ternyata ya dia nggak insecure untuk sekarang ini ya, intinya di situ. Ya lebih ke bukan enggak, tapi lebih ke diminimalisirkan gitu lah. Ya siap. Nah kalau sekarang yang masih saya rasakan ya Mas Riko dan Mbak Santri Darussalam tentang ilmu, insecure ilmu. Kayak ini saya tongkrongan sama orang-orang pintar, saya insecure ini asli. Jujur. Ya, kayak jadi batu loncatan juga sebenarnya buat kita juga berkembang. Betul sekali. Nah, berkembang biak. Iya betul. Berkembang. Nah, solusinya agar saya nggak insecure nanti ke pertanyaan ketiga. Pokoknya yang saya rasakan saat ini tuh ilmu, itu pasti. Karena pasti kita bertemu dengan orang-orang yang punya ilmu tinggi, tapi dia tidak merasa bahwa dia punya ilmu tinggi. Nah itu yang sulit yang kita pandang. Kadang kan orang kayak gitu kan, dia apa sih pakaiannya gitu, tapi belum tahu kan bahwa dia tuh aslinya wali ya, dia tuh kiai. Contohnya. Nah iya itu yang pertama soal insecure ilmu. Yang kedua saya sama dengan apa yang Mbak rasakan. Kalau Mbak kan terlalu kurus, mohon maaf ya, Mbak juga terlalu sawo mata. Kalau saya jerawatan itu yang saya insecurein. Saya tuh mau kemana-mana pun itu masih di hati ya, sampai dalam-dalam. Takut kalau orang-orang melihat aku tuh bukan dari dari mobilnya. Bukan, sorry, jangan. Maksudnya dari cara dia berbicara, maksudnya gitu loh.
tapi langsung dia dari fisik. Nah itu aku yang langsung salvak, ih si jerawatan banget. Nah gitu kan bikin aku kayak gimana gitu. Itu pertama soal ilmu, yang kedua soal fisik. Cemas, benar. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ini lebih ke arah solusi. Bagaimana cara Mbak dan Mas untuk agar tidak insecure, mohon maaf. Nah, kalau dari Mbak Nanda kan itu, mohon maaf tadi yang soal kurus. Nah, itu bagaimana sih cara biar gak insecure lagi seperti itu? Monggo. Kalau aku kurus ya, karena ya pastinya aku ada 3 solusi. Yang pertama improve, yang kedua treat someone bagaimana kita juga pengen di-treat sama orang, ngerti nggak? Itu kedua. Yang ketiga bersyukur. Itu kalau kurus aku udah usaha ya, insya Allah semaksimal mungkin udah usaha, tapi ternyata memang dari sononya kali ya. Jadi solusi terakhir adalah bersyukur. Itu kalau saya menghadapi insecure dari kurusnya. Tapi kalau ini nih, kalau yang lain kayak misal pendidikan, asli kalau menurut aku nih, aku berpendapat insecure itu sebenarnya ada pemicunya, ya kan? Ini pasti ada pemicunya. Ada pemicu pasif dan aktif. Kalau pemicu pasif itu kayak orang-orang, kayak keberhasilan orang yang mungkin dia tuh nggak berpengaruh apapun buat hidup kita, tapi kita merasa insecure, kayak hampir keiri mungkin ya. Kita lihat kesuksesan orang, kepintaran orang gitu. Itu pasif. Kalau yang aktif itu pemicu hidup, kayak misal orang yang bikin kita, padahal kita udah nggak insecure, kayak misal aku sangat sudah menerima fisik aku kayak gini, tapi ada aja orang yang bilang kok kurusan, kok nggak pernah gede sih gitu, akhirnya jadi insecure lagi tuh. Entah itu dia cuma basa-basi atau emang honestly dia ngomong kayak gitu, tapi jatuhnya juga nanti jadi bakal insecure lagi. Itu menurut aku bikin goyah ya. Terus contoh lagi, aku pernah aslinya tuh gak terlalu insecure sama skripsi ya, sama skripsi kayak aslinya insecure, cuma kayak aku udah menenangkan diri dengan aku tahu bahwa everyone have their own time ya. Kita punya waktu masing-masing buat lulus, buat apa segala macem gitu. Tapi ada orang misal, Mbak kapan lulus nih? Kapan wisuda nih? Ini nih orangnya nih sering banget bilang, Mbak kapan lulus? Mbak kapan wisuda? Aku pengen jadi fotografernya nih. Gitu-gitu terus. Tapi menurut aku nggak semua pemicu itu negatif. I'm so thankful for that ya, honestly, buat Riko. Udah cerewet banget kayak gitu, sebenarnya dia bikin positif. Walaupun aku tuh dongkol banget, ini cerewet banget, parah, cerewet banget nih Riko nih. Tapi abis itu aku langsung ngebut gitu, karena aku ya cemas, ya minder. Akhirnya alhamdulillah jadinya tuh ngebut banget. Jadi I'm so thankful for this. Jadi menurut aku gak semuanya insecure itu negatif ya. Jadi ada positifnya. Saya tergantung orang yang menghadapi itu, apakah dia mau bangun atau lanjut terbahan. Menurut aku gitu. Dah. Oke, lanjut Mbak Atifa. Bagaimana cara Mbak Atifa untuk menghilangkan mungkin atau mengurangi rasa insecure yang masih ada di diri Mbak Atifa? Oke, yang pertama langsung bersyukur. Ternyata kalau kita lihat sebenarnya banyak loh yang hidupnya pengen kayak kita malah pengen hidup kayak orang lain, jadi kejar-kejaran terus ya. Jadi yang pertama harus bersyukur, walaupun cuma bilang ya Allah makasih hari ini masih bisa ngeliat siapa, masih bisa makan enak, makasih hari ini masih bisa ketemu siapa. Nah itu maksudnya bersyukur tuh nggak ada habisnya, nggak ada batasnya. Yang tersyukur. Terus yang kedua ini, belajar cuek sama omongan orang yang nggak ngaruh di hidup kita. Gak semua orang itu peduli sama kita. Bahkan hampir semua orang sebenarnya tidak peduli sama kita. Sekalipun orang terdekat kita, atau mungkin keluarga, atau mungkin orang tua, menurutku ya, gak ada satupun orang yang bisa ngerti kita secara menyeluruh, itu gak ada. Pasti ada sisi di mana orang itu sebenarnya gak peduli, cuman speak doang. Lo lagi kenapa? Gitu. Skripsi gimana? Gimana? Speak doang. Peduli mah enggak. Gitu. Jadi bedakan ya mana yang speak doang, mana yang emang care, karena kalau yang ketemu sih lebih banyak orang yang cuma speak doang. Jadi belajar cuek untuk omongan-omongan dari orang yang gak ngaruh di hidup kita. Maksudnya gak ngaruh kayak gini, kita gagal atau berhasil gak ada efeknya juga buat dia gagal atau berhasil juga gak ada efeknya juga buat kita gak saling terhubung kayak gitu. Jadi belajar cuek aja. Tapi dan yang ketiga baru berusaha. Jangan gini insecure terus tapi gak ada effort. Nah ini nih yang nyebelin tuh ini.
Kebanyakan gitu. Misalnya kayak tadi, ya udah kalau fisik ya udah diet lah, ya udah pakai skincare lah, ya udah beli inilah, pakai baju yang bagus kayak gitu. Oke, itu kan salah satu effort ya. Kita harus appreciate juga buat yang kayak gitu. Atau insecure-nya kayak gini, aku pengen kayak inilah. Contoh kalau kayak sering banget aku temuin, Mbak Tifa kok bisa bahasa Inggris sih, pengen kayak Mbak Tifa lah. Jangan bilang pengen kalau disuruh belajar aja nggak mau gitu loh. Saya nggak butuh pengennya kamu, saya cuma butuh kamu komitmen belajar, kamu pasti bisa gitu. Ada actionnya di sana ya. Iya, ada action. Orang tuh banyak mengeluh sedikit bekerja, kan nggak imbang. Kalau kamu banyak ngeluh, kamu juga harus banyak belajar gitu, biar belajar kamu semakin maksimal. Ini mah udah ngeluhnya banyak, terus belajarnya enggak, actionnya enggak. Nah itu. Jadi yang pertama bersyukur, yang kedua cuek sama orang yang nggak berpengaruh sama kita, dan yang ketiga adalah rubah apa yang bikin kita insecure. Nah, sekarang tinggal Mas Riko nih. Bagaimana cara Mas Riko agar tidak insecure? Walaupun tadi kita udah mendengarkan Mas Riko sampai sekarang nggak ada rasa insecure mungkin. Coba. Mungkin yang dulu-dulu. Ada sih, lebih ke ini. Pegang dulu nih. Ilmu sih sebenarnya ilmu. Cuman apa yang dibilang buat Tipa, kita jangan stagnan ya. But iya, no time for regret lah ya. Ada waktu dimana kita harus berdiam gitu, merenungi. Oh, gimana ya? Kalau hidup tuh, kalau kata Cak Nun tuh menemukan jawaban di atas pertanyaan. Ya gitu. Jadi kalau ibaratnya Tuhan tuh ngasih kita ini ya, kita kan cari tahu gitu loh. Oh ternyata Gusti Allah tuh bukan Gusti Allah juga. Barangkali yang nontonnya juga banyak ya. Tuhan lah ya. Intinya Tuhan lah, kita bercoba universal. Oh Tuhan kita ngasihnya ini, oh kita juga harus itu. Jadi jangan ya diam di tempat gitu loh. Jangan stagnan itu, karena hidup itu nggak konstan gitu. Terus bergerak dari waktu ke waktu. Itu yang membuat saya tuh lebih ke bagaimana mengembangkan diri sih. Ya berbanyak relasi juga, dengan banyaknya relasi, banyak ngobrol seperti ini, terkadang juga apa sih yang perlu di-insecurekan gitu loh. Nggak ada banget gitu loh, nggak ada. Ya lebih ke, ya kalau boleh mengutip salah satu ayat lah ya, biar agak islami. Itu. Iya, nggak hafal sih, emang udah hafal dari dulu sebenarnya. Kalau ayat tuh kayak kadang long term memory gitu kalau di otak, long term memory gitu, kayak ya kalau inget ayat yang khusus tuh apa ya, disematkan dari otak itu tuh gampang gitu. Ya gitu. Ada salah satu ayat yang mungkin cukup buat reminder kita lah, reminder reminder ya. Ya aku sih lupa ayatnya, lupa suratnya, cuman kalau nggak salah ayat ke-56 lah, posisi sebelah kiri. Posisi benang itu ya. Ya agak-agak lah ya. Ya Bisa disebutin ayatnya? la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya kurang lebih seperti itulah, like that. Siapa yang bersyukur, Tuhan tuh bakal nambah gitu. Allah bakal nambah apa yang kamu syukuri. Tapi kalau kamu nggak kufur, ibaratnya nggak kufur nikmat tuh, ya Allah kasih lu azab ibaratnya gitu. Bahasa tongkrongannya seperti itulah. Cuman kan saya juga gak berani nafsir. Cuman gitu, bahasa sederhananya gitu. Ya lu bersyukur aja, cuman nanti pasti ada waktu itu ditambah gitu. Kalau nggak ditambah pun minimal nggak di posisi saat itu loh. Gitulah ya. Jadi maksudnya gini, kalau kamu merasa cukup akan sangat dicukupkan, tambah cukup. Tapi kalau kalian merasa kurang, akan malah semakin kurang terus gitu. Nah itu menurut teman-teman saya. Kalau saya tuh karena jawabannya memang terlalu simpel. Ya kan saya hostnya. Mohon maaf, Muhammad Anda. Saidah, iya. Kalau saya yang tadi awalnya soal fisik, yang pertama saya lakukan bagaimana agar saya tidak insecure, yang pertama jangan selfie. Itu. Karena selfie. Saya simpel aja udah. Di sisi lain saya bersyukur bahwa jerawat saya tuh nggak separah orang-orang, ya kan? Di sisi lain saya tuh tidak terlalu memperlihatkan wajah saya kepada orang-orang, tapi di sisi lain saya jarang selfie. Tapi iya loh, dosen saya tuh kalau liburan tuh nggak pernah selfie. Dia tuh lebih menikmati liburannya daripada mengabadikan fotonya. Bukan tadi. Itu loh, lebih sedangkan selfie tuh ya
Lebih karena menikmati ya. Menikmati gitu loh, menikmati Iya. hidup aja gitu loh. Kalau itu cara saya biar saya nggak insecure sama muka saya. Jangan selfie, dan yang kedua jangan pakai efek samping. Itu kan banyak orang-orang ya kan bagi efek samping gitu kan di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Itu yang soal fisik ya. Nah yang kedua soal ilmu nih. Cara bagaimana agar saya tidak insecure, saya tongkrongan sama orang-orang pinter seperti ini. Itu cara saya biar tidak insecure. Sedangkan di sini bukan orang pintar. Menurut saya kan gini, orang pintar itu orang pintar itu bukan merasa bahwa dia pintar, tapi orang lain yang memandang dia tuh pintar. Itu seperti kayak Pak Kiai kan. Pak Kiai itu tidak mengaku bahwa bahwa dirinya tuh kiai, tapi orang-orang yang mengaku bahwa dia tuh kiai, seperti itu. Maka dari Maka dari itu biar saya nggak insecure soal ilmu saya terlalu cetek, saya harus kumpul sama orang-orang pintar. Karena apa? Kalau kita tongkrongan sama orang pintar pasti akan ketularan. Kalau kita tongkrongan sama orang mabok pasti akan ketularan. Nah, gitu. Intinya di situ. Cara bagaimana agar kita tidak insecure soal ilmu. Aku tadi belum nyebutin solusi yang kedua itu treat someone, bagaimana kita juga pengen di-treat sama orang ya. Gini, aku pengen nyari buat kalian semua yang biasa nanya kapan nikah, tolong ganti gimana sama pasangan atau cara yang lebih lembut dari itu, karena itu memang bikin insecure banget ya. Kapan nikah itu kan pertanyaan mainstream banget, walaupun itu cuma basa-basi, bahkan kayak mungkin gak sengaja, tapi bisa tolong diganti ya yang lebih lembut kapan gimana sama pasangan, atau lancarkan atau apa gitu. Terus kayak wisuda tanyalah jangan gimana skripsi, kapan wisuda, gantilah gimana kuliahnya lancar. Nah gitu, dengan kita treat orang dengan baik, kita juga dapat feedbacknya. Jadi kita berharap juga dapat feedback yang nggak bikin insecure gitu. Jadi menurut aku itu salah satu solusinya. Dah, gitu. Oke, sawadika. Buat teman-teman yang enggak. Oke, serius. Ini mau closing statement nih. Oke. Kalau yang barusan kayaknya udah pernah denger ini ya. Cuman ini karena penontonnya umum, jadi saya mau ulangin lagi. Kalau kalian gak good looking, kalian harus good thinking atau minimal good reckoning. Ya. Mantap banget sih. Ada lagi? Nggak, udah mikirnya semalaman soalnya udah. Cuma ya gitu tapi semalaman ya. Enggak, canda semalaman. 2 bulan. Motornya dia. Oke, mungkin segitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.